Bagi kita yang sebetulnya rajin sholat, apapun musibah yang kita alami, pasti itu yang terbaik. Itu yang harus kita kunci dulu, Pak. Tidak mungkin lah Allah nganiaya kita, Pak. Orang sholat masa dia nganiaya Allah. Cuman cara Allah nih, kadang kita minta A dikasih Z untuk mendapatkan yang lebih dari A. Nah, itu, Pak. Allah itu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi musibah bagi orang Islam itu sebetulnya kenikmatan yang tertunda baginya. Cuma Allah mempersiapkan dia dulu sambil kita mengevaluasi kesalahan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya? Apa penyebabnya? Nah, jadi kita disuruh evaluasi diri kan jadi bagus itu ya. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah dan teristimewa untuk Yayasan Amanah Muslim Indonesia yang sudah memfasilitasi silaturahmi kita pada subuh hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kesibukan Bapak Ibu, banyak urusan yang belum selesai, badan dalam keadaan kurang sehat, tapi semua dikesampingkan, hadir di masjid subuh ini beramai-ramai. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga diringankan Allah lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita mungkin semua hafal ayat ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saya yakin kita hafal. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, kalau kita berhasil menjadi orang bertakwa, Bapak Ibu, cirinya itu jelas, Pak. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita ada masalah, dikasih Allah jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi bila mana nih Bapak Ibu udah rajin sholat, zikir, ngaji, masalah tidak selesai-selesai, Pak. Rezeki susah, berarti apa? Ketakwaan kita bermasalah. Tapi kita tidak sadar. Tak mungkin lah Allah dah bilang kalau ada masalah aku selesaikan, sulit rezeki lain bantarkan. Tapi masalah kita pernah selesai-selesai. Awak rajin sholat, berarti ketakwaan kita bermasalah. Nah, untuk menjadi orang bertakwa itu Allah tuh lapangkan dalam surah Al-Imran itu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba mencari ampunan Allah. Apa kata para ulama? Tobatnya para pendusta itu rajin istighfar, kelakuan dan berubah. Kita banyak, Pak, istighfar ini 100 kali satu hari kita kerjakan sunnah, tapi pernah nggak kita jujur ke Allah dosa apa yang kita lakukan? Kita tahu yang penting mengucap istighfar, sunnahnya 100 kali. Allah itu pengen kejujuran kita. Dosa apa yang telah kita lakukan itu yang kita buka kepada Allah. Kita berlomba-lomba mencari ampunan Allah, tapi yang kelakuan ini ada perubahan. Nah, itu yang bahaya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah lama tidak menurunkan hujan. Datanglah orang Bani Israel kepada Nabi Musa, wahai Musa, ajaklah kami ke tengah lapangan beramai-ramai, mohon kepada Tuhanmu turunkan hujan untuk kita. Semangat Bapak. Nabi Musa dibawa oleh Bani Israel ke tengah lapangan. Sampai di tengah lapangan berdoa Nabi Musa, ya Allah, sudah lama hujan tidak kau turunkan. Tanah kami sudah retak, sumber air kami semakin jauh, tumbuhan kami tidak lagi menghasilkan, binatang ternak kami banyak yang mati. Kami berkumpul di lapangan ini beramai-ramai, ya Allah, memohon kepadamu, turunkanlah hujan untuk kami. Nabi Musa yang berdoa. Jangankan hujan, mendung pun tidak dikabulkan oleh Allah.
Di antara deretan Nabi dan Rasul itu yang paling temperamen kan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Rasulullah ketika aku Isra? Nabi yang paling sinis kepadaku adalah Nabi Musa. Tapi dia pula yang paling baik setelah aku bertemu dengan Allah. Maksudnya itu apa? Begitu Nabi Muhammad diisrakan itu, kata Nabi Musa ke Jibril, kok dimuliakan betul dia? Nah, itulah perkataan Nabi Musa. Kata Rasulullah, siapa dia Jibril? Kok sinis dia kepadaku? Siapa yang sedang dia marahkan? Kata malaikat Jibril, dia sedang memarahkan Allah. Berani betul dia memarahkan Allah. Allah sudah maklum dengan sifat kerasnya. Allah aja sudah maklum, memang temperamen. Jadi karena doa pertama Nabi Musa tidak dikabulkan, doa kedua agak marah Nabi Musa. Ya Allah, sudah hinakah diriku di sisimu sampai aku yang meminta tidak engkau kabulkan? Kata Allah, Musa, ada satu orang di antara kalian yang banyak ini yang paling durhaka kepadaku. Siang malam berbuat dosa, jangankan minta ampun, menyesal pun tidak. Karena dialah aku tidak menurunkan hujan. Nah, dicoba cek diri kita masing-masing. Kalau soal berzikir ngeri kita nih, tapi ngolah orang tetap juga kadang-kadang azab orang kadang dibuatnya. Sampai ada istilah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Tapi zikir tak mau rajinnya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kita mengejar ampunan Allah hanya dengan lisan, tetapi tidak dengan hati. Jadi kemudian kata Allah, usir orang itu Musa, baru hujan akan aku turunkan. Kata Nabi Musa, sebanyak ini orang di lapangan ya Allah, manalah tahu aku siapa orangnya. Kau umumkan aja, yang merasa paling banyak maksiatnya nanti berdiri sendiri keluar. Akhirnya diumumkan oleh Nabi Musa, wahai Bani Israel, Allah tidak menurunkan hujan untuk kita karena ada satu di antara kita yang banyak yang paling dimurkai oleh Allah. Siang malam berbuat dosa, tidak pernah menyesal, tidak pernah minta ampun kepada Allah. Karena engkaulah Allah tidak menurunkan hujan. Jadi aku harap yang merasa paling banyak maksiatnya, yang merasa paling banyak dosa, tolong berdiri keluar dari sini, baru Allah akan turunkan hujan. Ditunggu cukup lama, tidak satu orang pun yang keluar. Namun hujan turun selebat-lebatnya. Malulah Nabi Musa, macam mana Allah ini? Tadi katanya keluar dulu satu orang, baru hujan turun. Tidak ada yang keluar, kok hujan turun juga? Ya Allah, kau mengatakan keluar dulu satu orang baru hujan turun. Tidak satu orang pun yang keluar. Kenapa hujan kau turunkan? Kata Allah, yang durhaka itu sudah minta ampun kepada Musa. Mudah Allah mengampuni memang. Bagaimana ceritanya ya Allah? Rupanya kata Allah, ketika kau mengumumkan agar orang yang paling banyak maksiatnya untuk keluar, rupanya ada satu orang yang mau tegak, Pak. Udah separuh badannya ditengoknya dia sendiri, lupa disangka ramai, Pak. Aku mah kata duduk dia mana? Dalam duduk itulah dia minta ampun Allah. Ya Allah, sebanyak ini orang di lapangan ini ternyata aku orang yang kau maksud. Kalau aku berdiri saat ini ya Allah, betapa malunya aku. Tentu orang tahu karena akulah kau tidak menurunkan hujan. Ampuni aku ya Allah. Ini yang dari hati itu. Tahu dia salahnya. Ampuni aku ya Allah, aku tidak akan maksiat lagi. Langsung hujan turun selebat-lebat. Jadi yang ditunggu Allah apa? Kejujuran kita. Kadang kita minta ampun sama Allah, tidak pernah ngaku salah. Paling kita ya Allah, ampunilah segala dosaku yang tampak dan yang halus. Tidak pernah kita cerita ya Allah, beperangai pula aku kali ya Allah. Padahal aku tahu ini dosa, tapi tidak bisa bertinggal ya Allah. Tolonglah Tuhan, jarang orang minta begitu. Paling kita doa misalnya doa Allah maafin lana dulu, mana ada yang tahu satu pun ngaku bahwa dosa apa yang dia buat. Karena banyak kejadian bapak-bapak ini rajin pengajian di rumah kaca mulut ke istri. Kalau pengajian macam ikan salai yang nengok, macam dia mengangguk-angguk di rumah jahat. Tidak usah lah orang biasa. Dari itu ada ustaz, dia cerita tentang rumah tangga Rasulullah.
betapa mesranya Rasulullah kepada istrinya. Cuma saya nengok bapak dekat belakang tiang ketawa aja Pak, bukan karena lucu Pak. Habis pengajian saya tanya, kenapa bapak ketawa? Ustaz itu tetangga saya, Ustaz pemukul sama istri itu kan malu. Ceramah laki-laki Bapak. Marilah kita bersedekah Bapak Ibu. Satu yang kebaikan kita buat diganti Allah 10. Dia tidak pernah mau keluar. Misalnya Ibu, ada Ustaz yang ceramah, yakinlah Bapak Ibu, sedekahkanlah apa yang kita cintai, pasti Allah akan mengganti. Rupa anak Ustaz ada dengar, dia ingat ya Bapak aku ini sayang betul sama yang bangkok di rumah. Dijual anak ini sedekahkannya uangnya. Pulang Bapak ceramah, tengok mana yang bangkok Bapak? Aku sedekah, kenapa kau sedekahkan? Kan kata Bapak sedekahkan apa yang kau cintai. Kan aku Bapak suka sama yang bangkok ni. Kaji itu untuk orang lah, bukan untuk kita. Jadi jangan ke orang biasa lagi. Kami pun kadang-kadang tak bisa menjadi teladan di tengah masyarakat. Jadi ini sebetulnya kami ceramah itu seperti orang melempar bola ke dinding, menasihati diri sendiri sebetulnya. Jadi ini yang kita maksudnya ya, Bapak udah banyak istighfar udah bagus, karena istighfar itu memudahkan urusan kita, memurahkan rezeki, perbanyak istighfar. Tapi sementara kita juga menambah ilmu kan, mana kata Umar bin Khattab radhiyallahu, kenali keburukan bukan engkau ingin berbuat buruk, tapi agar engkau terhindar darinya. Jadi itu kita guna tahu keburukan-keburukan itu. Dahsyatnya kita istighfar itu Pak. Ini sudah kita tahu nih, aku harus jujur ke Allah nih kalau aku berdosa. Dahsyatnya istighfar itu, bahkan banyak doa-doa yang masih menjadi impian kita mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi dulu kita bereskan Pak, dosa kita selesaikan dulu, berbanyak istighfar. Ingat Imam Ahmad bin Hanbal tinggal di Irak. Dia gelisah Pak, entah mengapa sangat ingin pergi ke Syam, padahal tidak ada keperluan ke Syam. Tinggal di Irak tapi ingin ke Syam, Palestina, Yordan, Lebanon. Akhirnya disiapkan aja pakaiannya Pak, udah berangkat lah, mau tahu ada tujuan atau enggak, aku tak peduli, yang penting hati aku ingin ke Syam. Padahal tidak ada famili, tidak ada keperluan di sana, tidak pula dalam rangka pergi ceramah. Akhirnya mulailah bergerak Imam Ahmad bin Hanbal menuju Syam. Beberapa hari perjalanan sampailah asar di Syam. Habis sholat asar, Imam Ahmad bin Hanbal baca Quran sampai menjelang maghrib. Jadi itu Pak ya. Kalau kita lihat macam duduk kita di Masjidil Haram, nampak kita ngomong, orang sana biasa bilang Quran. Memang mereka itu tidak lepas dari Quran. Jadi memang itulah amalan para ulama dahulu, duduk santai Quran, baca Quran sampai azan. Setelah selesai asar baca Quran sampai maghrib, habis maghrib sambung lagi baca Quran sampai isya. Habis sholat isya ngantuk, dibentang Imam bin Hanbal lah tikar di masjid itu Pak. Dia mau tidur, datang marbot masjid, gor masjid. Bapak tak boleh terus sini Pak, kan orang tak tahu dia ulama besar Pak. Waktu itu tidak ada handphone, tidak ada TV, mana tahu orang ini Imam bin Hanbal. Diusirnya Pak Imam bin Hanbal keluar Pak, tak boleh tidur sini, saya musafir, tak boleh Pak, di masjid tak boleh tidur, suruh keluar. Tapi itulah hati ulama itu ya. Tak ada dia menunjukkan siapa dia, keluar dia. Kalau kita Pak tak boleh tidur, belum tahu siapa aku lagi, tahu ketua masjid berhenti, tengok apa? Ini rajin soleh minta ampun kan? Kemana pergi, Masya Allah, astagfirullah, dia keluar dari mulutnya. Tapi ketika direndahkan orang, naik pun dipotong orang di jalan ngamuk dia. Kalau hanya sekedar sholat, zikir, ngaji, anak paut ada ya Pak. Buahnya ini yang harus kita tunggu sekarang ini. Kalau hanya sekedar sholat, anak apa? Pandai sholat.
sarjana bisa baca Quran, hebat sekarang guru tuh bagus-bagus Pak. Buahnya ini lah sekarang. Ini kadang udah rajin ke masjid, tapi gunjing ini nggak bisa ditinggalkan. Tapi pakai gunjing bawa nama Allah lah Pak. Bu, saya bukan menjelekkan orang nih, ini Allah saksinya. Sampai Allah lagi, berapa parah itu. Aku bukan menjelekkan orang nih Pak ya. Cuma menurut aku salah macam ini Pak. Kan inilah gaya ya. Jadi kadang-kadang ya, kita itu mau duduk di masjid pun iblis tak istirahat Pak. Pandai ya. Ada aja kesalahan orang yang bisa ditengok. Banyak ibu-ibu belajar tahsin kan sebetulnya bagus untuk tafsir Al-Quran. Asibuklah nih mendengarkan kesalahan orang. Itu tuh hadrah besar tadi waktu azan tadi panjangnya itu berlebih itu. Asibuklah Pak ukur kesalahan orang. Sampai semenjak ibu-ibu belajar tahsin ya Bu, ada anak-anak berani tadarus di masjid lagi. Main di luar. Apa main di luar masuk dalam ngaji? Muat nengok nenek itu Ustaz, salah aja urut dibuatnya. Baca menarik nafas kita salah Ustaz. Kadang-kadang harus tepat kan? Nah, itu kadang-kadang kita ini makin banyak ilmu jadi sombong Pak, bukan malah rendah hati. Imam Ahmad bin Hanbal diusir keluar deh Pak. Tidak ada dia merasa dikecilkan. Sebab apa Pak? Bagi kita yang sebetulnya rajin sholat, apapun musibah yang kita alami pasti itu yang terbaik. Itu yang harus kita kunci dulu Pak. Tidak mungkin lah Allah nganiaya kita Pak. Orang sholat masa dia nganiaya Allah. Cuman cara Allah nih, kadang kita minta A dikasih Z untuk mendapatkan yang lebih dari A. Nah, itu Pak. Allah itu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi musibah bagi orang Islam itu sebetulnya kenikmatan yang tertunda baginya. Cuma Allah mempersiapkan dia dulu sambil kita mengevaluasi kesalahan. Kenapa ini bisa terjadi ya? Apa penyebabnya? Nah, jadi kita disuruh evaluasi diri kan jadi bagus ini ya. Imam Ahmad bin Hanbal keluar Pak, tak boleh tidur di masjid, keluar Pak. Dibentang elat, tikar di masjid, keluar balik itu. Bapak bisa dibilang Pak, tak boleh tidur di masjid, keluar Bapak. Yalah di gunungnya tikarnya. Pas dia keluar nampak sama tukang roti dekat masjid itu. Pak, sini Pak. Datang Imam Ahmad bin Hanbal, tak boleh Bapak tidur di masjid, ya katanya tak boleh. Tempat saya aja Pak, kamar udah saya bersihkan. Akan lebih enak jadinya Pak. Aturan ketika ada kasur intinya. Kamar udah saya bersihkan Pak. Sebelum Bapak tidur, makanlah dulu Pak. Makanan sudah saya siapkan. Akan musibah menjadi nikmat tuh Pak. Kalau kita tidak mengeluh, selama ini kita kalau udah dapat musibah itu mengeluh minta ampun. Sepantang kita hanya orang kabar Pak. Soalnya kabar Pak. Tak tahu kita. Aku kadang heran dengan manusianya. Kan ini mengeluh aja Pak. Sampai takut itu jumpa kita kalau jumpa orang suka cerita pening itu Pak, pening kepala kita dibuatnya Pak. Tak pernah yang enak aja badannya. Asal jumpa pening, gara-gara cerita sama dia bertambah masalah kita ini Pak. Jadi orang Islam itu anti ngeluh itu sebetulnya. Dapatnya musibah pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Maka Imam Ahmad bin Hanbal di sana, saya mohon maaf Pak, nggak bisa menemani Bapak, saya lagi mengadon roti. Oh ya silakan. Sepanjang Imam Ahmad bin Hanbal makan itu nampak oleh Imam Ahmad bin Hanbal mulutnya bergerak-gerak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak berhenti sampai jadi roti itu tumbuh. Tanya Imam Ahmad bin Hanbal, udah berapa lama kau beristighfar? Udah lama. Apa yang kau rasakan dengan memperbanyak istighfar? Banyak doa-doa yang baru menjadi harapan dikabulkan oleh Allah. Pokoknya asal ada masalah itu mudah keluarnya Pak. Makanya saya tidak pernah meninggalkan istighfar kalau saya sedang kerja, tidak pernah saya tinggal. Ditanya lagi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ada tidak doa kau yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada satu lagi Pak. Apa itu? Aku ingin betul bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal.
dan aku ingin dia makan bersama aku dan tidur di tempat ini. Langsung menggepeng Imam Abi Hambal. Gara-gara istighfar aku sampai kemari. Jadi kalau suami ibu tak pulang, bu istighfar kan aja lah pulang. Itu ada botol-botol. Atau botol-botol mengkek ya bu. Istighfar kan aja, ngamal aja ibu di rumah, udah lah. Pulang dia rumah. Nah, itu dasarnya memperkuat kita mencari kesalahan diri, kemudian dibantu dengan istighfar. Karena ini sudah cukup mengkhawatirkan bu, kalau masjid sekarang ramai, kesadaran orang untuk beribadah itu ramai. Cuman itulah belum ada yang mau ngaku lagi bu, kalau buat salah Allah itu belum ada ngaku lagi. Asal kita dengar cerita orang di mana dan tak kurang ngaku lagi bang. Aku dah melakukan ini, merasa itu dah baik aja bang, tak ada yang merasa dia salah. Contoh nih bu ya, Allah dah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa, salahkan dirimu sendiri. Itu kan Allah nyuruh Pak, salahkan dirimu sendiri. Jadi Allah tidak akan pernah salah. Allah suruh cek kesalahan kalian. Gaji 3.500.000, kredit mobil angsuran 4,6 sebulan. Kan kita yang berkelakuan doa. Sudah itu pas sholat berdoa, ya Allah, mengapa kau berikan hamba cobaan seperti ini? Udah dia berkelakuan, Allah kan salah. Sudah itu dia ibuti jualan, zikir rajin, muka cerumut, siapa yang mau belanja? Disalahkan juga Allah, awak udah berzikir, tapi rezeki dia juga turun. Dia lupa bahwa senyummu kepada saudaramu sedekah. Jadi banyak kita yang buat kesalahan. Terus kita timpakan ke Allah. Awak keras hati juga, ambil kredit ini, ambil kredit ini, itu tidak dapat bayar. Allah juga lagi yang salah. Jadi Allah sudah katakan jangan pernah menyalahkan aku. Kalau nikmat yang kalian dapat itu dari aku. Tapi kalau kalian mendapat musibah, salahkan dirimu sendiri. Nah itu yang pertama, untuk jadi orang yang bertakwa, sadari dulu kesalahan kita. Kemudian yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, rajin sedekah baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Kalau sedekah di saat lapang itu udah biasa, Pak. Sedekah di saat sempit itu yang luar biasa. Jadi sedekah itu manja bil hasanati fala masalan salihah. Satu bisa jadi 10, tapi bisa juga sampai masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'ati Allah. Bisa satu jadi 700 kali lipat, tergantung keadaan kita. Waktu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pulang ke rumah di siang hari, bertanya dia kepada Fatimah, wahai Fatimah, adakah yang bisa kita makan siang ini? Kata Fatimah, maaf Ali, tidak ada yang bisa kita makan. Tapi aku ada uang yang hanya cukup membeli makanan untuk anak kita Hasan dan Husain. Bawalah uang ini ke pasar Ali, belikan makanan untuk anak kita. Dari sinilah kita tahu bahwa perempuan tidak terlarang bekerja di dalam Islam. Itu Fatimah punya uang hasil dari dia meminta bulu domba. Dan sedekah istri yang paling afdal adalah kepada suaminya. Jadi suami ibu punya pekerjaan tapi gajinya kurang, ibu jualan kue, macam-macam bisnis, banyak ibu bantu ngasih jajan anak, uang sekolah anak. Itulah sedekah istri yang paling tinggi dalam Islam. Sedekah kepada suami. Tapi tengok bu, suami ibu soleh atau enggak. Dia kadang laki-laki ini enak jahatnya bu. Istri dari tulang rusuk jadikannya tulang punggung Pak. Tahu di istri duit santai-santai dia. Kalau macam ini jangan ibu amalkan yang kata-kata tadi itu bu. Jangan ibu sedekah ke suami kalau suami macam itu. Kalau bisa ganti baru aja lah bu. Nah, kalau menjahat macam itu. Jadi ingat tuh Pak. Jadi kalau perempuan dia punya duit itu 100% milik dia. Tapi uang suami 100% milik istri.
Dan sama juga Pak, tengok juga istri Bapak solehah atau tidak. Kalau istri solehah dikasih suaminya duit semuanya, abang ini uang saku abang, dikasih mama abang, ini saudara abang. Nah, kalau macam itu tidak apa-apa, kasihlah 100%. Tapi kalau enggak, pandai-pandai lah Pak, pandai-pandai lah Bapak. Iya Pak, kadang-kadang Bapak pakaian rapi, dorong Honda pagi-pagi. Apa didorong Pak? Dikasih istri duit 10.000, Ustaz beli lontong 8.000, sisa 2.000, doronglah pulang pergi. Jadi kalau kita dengar pengajian itu Pak, bukan diserap semua, mana yang cocok dulu Pak. Makanya itu bertakwa semampu kita itu betul ya Pak. Mana yang cocok dulu nih. Nah, tadi Pak ada Bapak Bu, Rasulullah saya ceritakan bahwa Rasulullah itu kalau di rumah tuh murah senyum, banyak tertawa ke istri. Kalau kita kan kebalik Pak, sama istri orang ramah Bu, nah, sama istri sendiri tidak. Jadi saya Pak kalau nampak ada bapak ramah ke ibu-ibu, nggak yakin. Kalau ke orang lain macam mana Bu? Ya pokoknya terserah ibu lah, kami ngikut aja. Kalau sama orang, nelpon Pak istrinya, pasti kalimatnya beda. Ya Pak, aku istri berarti itu Pak. Tapi kalau orang kami ramah. Dari ketawa bapak kan curiga saya. Bapak berpikir Ustaz kereta dia aku ditembak nampak. Padahal itu kejadian harian yang sering terjadi. Kita tuh selalu pencitraan di luar supaya orang tahu kita baik. Dan kalau untuk jadi orang baik ini mudah, ubah aja penampilan Pak, soleh Bapak kata orang. Nah, cuma kan istri anak itu paling tahu. Jadi bapak ini rupanya Bu, selama ini tidak pernah senyum di rumah. Jadi dengar kajian saya Rasulullah sering tersenyum, tertawa kepada istri. Pulang pengajian di pantai senyum, setakut-takutnya istrinya Pak. Apa bang tinggalkan perangai ya bang? Takut aku nih kamu biasa-biasa apa baik. Karena jangan diamalkan dulu, kalau memang pendiam ya pendiam aja. Jadi itu ya Bu ya, mengamalkan kajian itu kadang perlu ini udah sesuai nggak sama aku. Nah, kalau belum simpan dulu, bukan dibantah, simpan aja dulu. Nah setelah itu pergilah Ali ke pasar, dibelinya lah makanan untuk anaknya. Setelah makanan dibeli, pas jalan pulang ada fakir miskin menyapa Ali. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam. Apa yang kau bawa itu Ali? Aku bawa makanan untuk anakku. Ali, aku istri dan anakku sudah masuk hari kedua tidak makan. Bolehkah aku minta makanan yang kau bawa itu? Itu sedekah di saat sempit. Anak kandung tidak makan di rumah Pak. Ada orang yang 2 hari tidak makan. Ali tidak ada pikir-pikir Bu, langsung dikasihnya makanan itu kepada fakir miskin yang kelaparan. Itulah yang dahsyat sedekah. Udah kita dalam keadaan susah Pak, berani bersedekah. Itu yang paling tinggi. Kenapa Ali berani ngasih? Karena di zaman Rasulullah tidak ada pengemis Pak. Orang minta makan betul-betul lapar. Kata Umar bin Khattab, apabila kalian melihat orang meminta-minta setiap hari orang yang sama, berarti mereka bukan fakir miskin, tapi penumpuk harta. Itu bedanya, penumpuk harta. Kita kadang menganggap ini ala-ala 1.000 dan bikin kita miskin. Nular masalahnya Pak. Misalnya di lampu merah ada tukang koran, ada pengemis. Bapak kasih pengemis 2.000, tukang koran itu ngobrol dia sama dia nanti. Enak kita ngemis lagi bersih untuk 2.000. Jual koran 500 untuk kita. Itu yang membuat kita banyak. Jadi di Jogja siapa yang kasih pengemis denda 40% Pak. Di Mekah itu udah sering dikasih tahu ke jamaah, jangan ada yang ngasih orang uang. Jamaah Indonesia ini kan lain tak soleh ya Pak kan. Akhir begitu dikasih langsung dikerumuni orang tua, azab, hilang, nangis. Jadi buat bayi itu dalam Islam itu harus cerdas juga gitu. Jadi begitu sudah dikasih oleh Ali, pulanglah Ali ke rumah tanpa membawa makanan. Fatimah yang sudah lama menunggu langsung berlintangan air mata. Disangka terjadi apa-apa. Mana makanan untuk anak kita Ali?
Kata Ali, sudah kupinjamkan kepada Allah Fatimah. Paham Fatimah, berarti sudah disedekahkan. Langsung dihapus Fatimah air matanya, Bu. Dipeluknya Ali. Aku dukung sikapmu Ali. Itu kalau Fatimah istri bapak. Enggak, jangan dibuat Pak. Mana makanan untuk anak kita Bang? Udah Bang sedekahkan dari orang kelaparan. Abang ada otak atau enggak? Aku enggak menyalahkan abang pakai, tapi pakai otak abang. Jadi kita harus tahu juga Pak. Kita misal mau mengamalkan sesuatu, kita harus tahu pasangan kita udah sanggup enggak. Jangan nanti kita berikan pemahaman yang kita pahami, dia tidak kemakan sama dia Pak. Itu yang membuat banyak orang yang tahu agama akhirnya bercerai gara-gara itu Pak. Pemahaman dia tanamkan, sementara istrinya imannya masih cacing, belum ayam lagi Pak, kita kasih ayam. Itu menyepak dia jadi. Jadi kalau istri belum bisa mengamalkan, rahasiakan dulu amalan itu Pak. Sambil kita berdoa kepada ini banyak itu Bu, diajar-ajar nih istri yang terus nggak boleh kita gitu mah, nggak boleh kita gini, nggak boleh kita gitu. Biarkan dulu apa metode Rasulullah Bu, pendampingan. Aisyah kan masih kecil Pak, suka berteriak di jalan, suka ketawa-ketawa di rumah, main-main tepung. Metode Rasulullah pendampingan. Sampai nanti udah matang Aisyah baru disampaikan Rasul dulu. Kalau macam ini Aisyah itu tidak boleh. Kalau udah kuat ya Pak. Ini asal dengar pengajian sampai istri bilang Pak, abang nggak sih ikut pengajian ya tambah risau. Dulu nak tanggung ramah abang sama aku. Semenjak ikut pengajiannya nggak gelisah aku membuat akan patah hidayah orang jadinya Pak. Tapi ini udah kuat Bu Fatimah, aku dukung sikapmu Ali. Kata Ali, tunggulah dulu di rumah Fatimah. Siapa tahu Rasulullah ada makanan untuk cucu. Berangkatlah Ali dari rumah. Belum sampai ke tempat Rasulullah, ada orang bawa unta besar, orang Badui. Assalamualaikum Abul Hasan. Waalaikumsalam. Ali, ya beli tolong unta aku nih Ali. Pasarannya 300 dirham. Aku jual sama kau 100 saja. Kata Ali, unta kau pula mau jual anak, kau jangan dapat di rumah. Tak usah bayar di depan nanti, kau jual lah dulu. Dapat proyek langsung Pak, jual unta. Penunjukan langsung proyek yang datang. Kalau kita kan enggak, kita yang ngejar proyek. Akhirnya kita rajin sholat guna untuk menyebolkan tender aja lebih Pak. Jadi orang sholat sekarang zikir untuk jebol dunia aja. Kebanyakan itu seperti itu. Udah dia berzikir, berdoa kepada Allah. Kita kalau nyari rezeki di bumi Pak, menjilat Pak. Kalau jumpa, Pak, saya apa? Oh Pak, Bapak ganda ya saya tengok. Apa Bapak pakai cocok di badan Bapak. Lah banyak menjilat apa paket yang di situ bisa ditulis berapa iman kita. Makanya udah kawan kita kalau udah jadi pejabat jangan diganggu. Kalau dia udah jadi pejabat dia milih banyak orang. Kadang kita mudah bilang sombong sekarang dulu awak milih dia. Jangan sampai pernah kita berpikir seperti itu. Jangan diganggu. Berkawan itu bukan karena ada apanya, tapi apa adanya, itu ketulusan kita. Ini kita udah rajin ke masjid. Dulu minta suara, udah kita tunjuk, kita kan diajukannya, tapi ini kita sendiri. Saya jujur Pak, sama Pak Samsuar sangat dekat, sama Pak Edi Natar hadir terus di pengajian saya di Pekanbaru. Tanya sama orang Pekanbaru, pernah enggak saya duduk ngobrol sama beliau, foto, enggak mau, saya enggak mau ganggu. Sampai waktu itu ada yang ngomong, apa Ustaz mau duduk bicara-bicara. Tiba nanti sisi manusia saya. Kami Ustaz ini banyak mengolah juga Pak. Ini saya pribadi ini yang ngomong nih Pak ya. Bukan semua Ustaz amat itu, saya tahu ukuran saya. Saya tidak bisa dekat kepada orang-orang seperti orang-orang baik, pejabat yang baik, karena nanti timbul sisi manusia saya. Paling tidak Pak kan ada proposal sedikit nih Pak. Itu pasti itu Pak kan. Sudah itu nanti saya angket-angket dia, misalnya kalau sedang ceramah tuh pilihlah dapat lumayan kan Pak. Itu ngomong itu aja sadis juga tuh Pak nilai amplopnya Pak. Pokoknya tinggi-tinggi. Tapi akhirnya kita merdeka Bu. Saya merdeka, beliau merdeka. Tidak ada saling ganggu. Kita tidak menghina, menghujat. Jadi ini yang harus kita pahami.
Kalau kita melakukan apa yang diinginkan Allah, Allah yang hantar rezeki kita. Nah, ini contohnya Ali, yang hantar rezekinya Pak. Jual lautannya nih, Ali tak kenal loh Pak sama orang Baduy ini. Kata Ali, kalau memang besar labanya, kenapa tak kau aja yang jual? Kami orang Baduy ini kasar-kasar Ali ngomongnya. Jadi tidak mau orang belajar sama kami. Jadi kita tuh harus tahu kekurangan kita. Jadi kita tidak buat. Bapak orang temperamen, jangan dagang. Orang dagang itu harus super sabar, suruh orang lain. Nah, ini kita tidak sabar buat jualan, dipilih-pilih orang telur kampung. Kita tidak sampai pilih telur itu gak sama bentuk semuanya. Beli dua semua dikacau, jangan jualan. Berarti itu mental kita tidak bagus untuk jualan. Tahu kita kekurangan diri kita, Pak, sukses kita, Pak. Misal macam saya ini Bu, tidak bisa ini kalau megang uang. Saya gaya mesti terpakai, jangan jadi megang uang. Saya tahu kekurangan saya sendiri ini Bu. Tahu kita kekurangan kita, insya Allah aman gitu. Aku tidak bisa urusan soal duit. Aku pegaya, aku suka belajar, tidak bisa. Contohnya Bu, beribu Ustadz Profesor Doktor di Pekanbaru di Rohul ini. Kenapa Ustadz Abdul Somad yang diangkat oleh Allah? Karena beliau tulus, tidak pernah mempermasalahkan amplop mau di mana saja ceramah. Oke, Ustadz Somad yang dulu yang sekarang sama. Sempat saya macam Ustadz Somad juga. Pakai Ferrari saya kembali pakai Lamborghini. Tahu Allah dulu ini nggak bisa nih. Ini kalau naik anak ini sombong minta ampun. Kita tahu ada bakat kesombongan dalam diri kita itu. Jadi Allah Maha Sayang. Coba lo UAS itu orang, kalau saya nilai orang paling tulus loh Pak, tidak pernah sama duit ini tidak selera Pak. Jadi uang-uang yang beliau dapat itu saya bangun ini, bantu ini. Dikasih mobil Bu, nolak banyak loh. Sempat saya coba deh, ada yang mau kasih lagi nggak Pak? Biar saya bilang berapa tanah yang mau saya beli. Tahu. Jadi siapa kita yang berdoa minta kaya belum dikayakan Allah, berarti kita belum siap Pak. Makanya Allah nggak mau ngasih. Kalau kita udah siap pasti dikasih Allah. Akhirnya masuk akal juga nih kata Ali. Oke, nanti kalau udah tujuan nih kemana keluarkan duitnya, cari aja beli pasaran ini. Pergilah Ali pulang, belum sampai ke rumah datang orang nawar entah doa. Itulah kecepatan orang sedekah di saat sempit. Selama ini ngapa Allah lama nolong kita? Kita tuh udahlah sedekah kecil, doa panjang Pak. Tapi kalau untuk urusan duniawi kuat kita. Bangun rumah habis ratusan juta ikhlas, beli baju ratusan ribu ikhlas, beli sepatu mahal-mahal ikhlas. Salah masuk kotak infak lama menungnya Pak. Rencana ngisi 5.000 untuk masuk 50 lama ditengok kotak. Pokoknya kalau ada orang habis ngisi kotak infak temenung dia Bu, itu positif salah isi biasanya. Tapi untuk beli dunia ini aman Pak, tidak ada pernah ikhlas ya, ditipu orang ikhlas. Jadi ya Bu ya, ini belum sampai ke rumah datang orang nawar. Itu kecepatan Allah menolong. Saya pernah merasa Pak, sudah banyak rasa yang sedekah. Jual mobil tukang patah ada yang nelfon. Di situ saya evaluasi diri Pak. Aku merasa banyak sedekah. Seharusnya penurusan aku ini mudah, kenapa jadi payah? Kadang kita aja merasa kita sudah maksimal sedekah. Saya iklankan WLE, tak laku. Saya titip ke seorang kawan saya, hilang. Berarti sama baru. Saya tidak menyalahkan orang, berarti ada yang salah di diri saya Pak. Tidak mungkinlah Allah menganiaya saya tanpa karena ada kesalahan. Allah suruh saya introspeksi diri. Akhirnya apakah saya 10% dari penjualan mobil itu saya keluarkan untuk sedekah dulu. Baru orang WA saya sedang makan, pulang saya ceramah di rumah, tolong share lokasinya Bang. Kami mau harga segitu tanpa nawar Pak. Saya kira orang nipu, nggak saya curang. Habis makan duduk-duduk, masuk lagi WA-nya. Udah dikirim lokasi, ini serius nih. Saya kirim Pak. Saya sampai rumah, dia sampai rumah 5 menit proses. Di situ saya baru sadar. Kita tuh hanya banyak merasa banyak sedekah, padahal belum maksimal. Sama macam gorong-gorong air Bu.
Air masuk banyak, air keluar banyak, gorong-gorongnya pasti bersih. Duit masuk banyak, duit keluar sedikit, sebelum gorong-gorong. Makanya saya pesan sama Bapak Ibu, jangan pernah menyumbang ke masjid yang tidak ada program, karena tidak ada dampak nanti ke diri Bapak Ibu. Tidak ngalir uangnya. Ini macam masjid kita ini sedang membangun, hajarlah sejadi-jadinya Pak. 700 kali lipat untuk bangun masjid. Bapak Ibu pergi ke Mekah, Madinah, apa pemandangan yang di sana? Rumah sakit sepi, tidak ada pasien. Dokter banyak mundurkan diri. Kalau ditugaskan Madinah, mundurkan diri Pak. Pas datang jamaah Indonesia, hidup dari dokter sana. Apa hubungannya? Saya nanya ke masyarakat sana, kalian tidak ada rumah sakit? Ada. Tapi kami kalau sakit, kami yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi kami kalau sakit sedekah aja kami lebih besar daripada biasanya. Selesai masalahnya. Nah di Riau rumah sakit penuh Pak. Awal pulau saja sudah 3 di Pekanbaru, tambah di sini. Penuh, banyak peminatnya. Rumah sakit Safira di Pekanbaru itu dari 2 pintu ruko sampai sebesar itu Pak. Bukan orang Riau ini tidak mau sedekah, tidak imbang, pendapatan besar, keluar kecil. Bukan tak banyak duit kita. Kadang untuk haji furoda 231 juta. Saya pernah menegur orang, suami istri berangkat haji furoda, dia udah haji. Bapak ibu berarti soleh sendiri, tidak bermanfaat harta itu untuk orang. Masjid dekat rumah, masjid Terbengkalai, Bapak haji furoda 462 juta, selesai masjid ini ya. Tapi kan ibadah Ustaz itu namanya soleh untuk diri sendiri. Nah orang Indonesia itu banyak soleh sendiri Pak. Ada duit di umroh, ada duit di umroh. Di tempat dia tukang pedagang kecil-kecil itu banyak yang bisa dibantu. Orang tukang bakso bakar itu sering dimasuki oleh rentenir. Rentenir itu kan bank 47 Pak, pinjam 4 bayar 7 kan kasihan. Tapi kita pinjamkan 2 juta, 1.500.000 tanpa bunga, tidak usah sedekah lagi nih Pak, pinjamkan. Karena meminjamkan uang pahalanya 18 kali sedekah. Selama uang itu belum dibayar, pahala kita terus nambah. Makanya Bu ya, orang-orang yang utang tak bayar itu kalau tahu dia balasannya, tak akan ngeluh dia Pak. Namanya kita ngutangin duit ke orang itu butakan mata sebelah, artinya harus siap untuk tidak dibayar Pak. Kalau tidak siap jangan pernah ngutangkan orang. Jadi Ali datang pembeli mau jual onta Ali. Kalau kau minat aku jual. Berapa Ali? Aku jual 300 dirham. Boleh aku periksa onta Ali? Oh boleh, silakan. Diperiksa ya. Selesai dia periksa onta itu Pak, maaf Ali, ini onta bagus. Boleh tak aku beli 500 dirham? Di mana ada orang nawar macam itu? Ditawarin 300, dia minta 500. Kata Ali, enggak, 300 saja sudah dapat laba. Halal Ali? Halal. Dibayar 300, 200 Ali bawa ke pasar, 100 disimpan modal. Sampai di pasar ditengok, tidak ada orang yang punya unta dari Pak. Dibelilah makanan oleh Ali banyak, lebih duit. Pulang ke rumah tersenyum Fatimah. Kalau yang kedua ini seluruh istri di dunia Pak. Kalau banyak Pak duit senyum lah. Apabila enggak. Sedangkan sedang ngomong ini bisa diam. Ada suami Bu dari jam 4 ditelepon istrinya, ada yang angkat. Jam 2 malam baru pulang. Pas pulang suami itu ngamuk istrinya. Suami kurang ajar kok ya, tak keluarga ya tuh sebagai istri kok. Aku nak mau manggil kau abang lagi loh. Aku manggil kau aja. Aku telepon dari jam 4 tak kau angkat. Aku video call kau tolak-tolak. Suami macam apa? Pada orang baru tak kelakuan kau macam-macam lah Bu. Dikeluarkan suaminya dompet, minta maaf abang ya, abang tadi udah buat kantor, dia ada rezeki sedikit tuh ada, cemas aja. Apa salahnya? Bisa lembut langsung Pak. Dari setinggi-tinggi itu marah, turun langsung. Jadi Ali pulang Fatimah tersenyum. Kok sebentar aja kau keluar Ali, kau sudah banyak membawa makanan uang, diceritakanlah oleh Ali. Begitu kata Ali, makanlah Fatimah, ajak anak-anak kita. Aku akan menceritakan ini kepada Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah, Rasulullah langsung tersenyum Pak, dan langsung menyalami Ali. Selamat untuk Ali. Selamat untuk apa ya Rasulullah? Kau sedekah makanan diganti Allah 300 dirham. Kaget Ali Pak. Dari mana kau tahu ya Rasulullah? Sewaktu kau memberi makan kepada orang lapar itu Ali, bergetar aras Allah.
malaikat memohon kepada Allah untuk bisa menolong. Ketahuilah oleh wali, badui yang pertama yang menjual unta kepadamu adalah Jibril, badui yang kedua membeli untamu adalah Mikail. Malaikat langsung turun untuk orang yang sedekah dalam keadaan sempit. Jadi kalau bapak ibu sekarang ini dalam keadaan sakit, pertama cek dulu Pak, ada enggak kita tuh yang memakan bantal makan. Kemudian karena umur. Tapi kalau bapak tahu aku ini karena pelit, sembuhkan penyakit bapak ibu dengan sedekah. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Masjid sedang membangun, banyak program UPZ kebakar ajarlah itu sejadi-jadinya. Asal program untuk kebaikan dukung, tapi ingat iblis akan selalu membisikkan kita sampai dunia ria dan memang itu Pak, itu memang kerja iblis. Laku dia sudah dia nyumbang diceknya tiap kali dapat dibelikan sampai habis pahala itu dibuatnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ini bermanfaat. Begitu saya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon tunggu sebentar, ada lagi Yayasan Amanah Muslim